selamat pagi, siang, sore, malam kami ucapkan kepada teman-teman yang sedang menonton video pembelajaran ini. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang baik ya. Pada video ini akan dijelaskan beberapa cara yang menarik untuk mengakhiri suatu program training. Karena dalam menjalankan suatu training, penting bagi trainer untuk menyelesaikan program dengan cara yang menarik dan bermakna. Tapi sebelum itu, yuk kita review terlebih dahulu materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai yang pertama, assessing training needs. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seorang trainer mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh trainee, sehingga program yang akan disampaikan sesuai dengan kebutuhan trainee. Setelah trainer mengidentifikasi kebutuhan trainee, maka langkah selanjutnya adalah trainer menetapkan tujuan dari training. Setelah menetapkan tujuan, maka trainer dapat mempertimbangkan opening exercise yang seperti apa yang perlu diciptakan untuk mengawali kegiatan training. Selanjutnya, kita juga membahas mengenai giving presentation and leading discussion. Kemudian, kita juga membahas mengenai bagaimana seorang trainer dapat membuat suatu presentasi yang well-designed. Selanjutnya, kelompok 5 membahas mengenai finding alternative methods to presenting. Kelompok 6 menjelaskan mengenai using experiential learning approaches. Kelompok 7 menjelaskan mengenai designing and sequencing active training activities. Selanjutnya, kelompok 8 menjelaskan mengenai planning active training program. Kelompok 9 menjelaskan mengenai beginning an active training program. Kelompok 10 menjelaskan mengenai gaining leadership on the group. Dan kelompok 11 menjelaskan mengenai facilitating structured activities. Setelah trainer mempersiapkan bagaimana training dimulai dan kegiatan seperti apa saja yang ada di dalam training, maka pembahasan selanjutnya adalah bagaimana mengakhiri kegiatan training yang akan dibahas dalam video pembelajaran ini. So, happy studying! Halo teman-teman, perkenalkan saya Desli dan di sini saya bersama dengan partner saya. Halo, saya Adele. Kami berdua yang akan menyampaikan materi mengenai Concluding an Active Training Program pada video ini. Mari kita sama-sama simak video pembelajaran ini and happy studying! Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menyampaikan hal-hal yang bisa teman-teman perhatikan terlebih dahulu ya. Yang pertama, teman-teman boleh memposisikan diri dengan senyaman mungkin. Yang kedua, teman-teman dapat menyiapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat. Dan yang ketiga, teman-teman dapat menyiapkan air minum. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk menonton video ini dari awal hingga akhir dan dihimbau untuk tidak men-skip video ini agar tidak ada materi yang terlewatkan. Dan jangan lupa untuk mencatat. Yang selanjutnya, teman-teman diharapkan untuk aktif menjawab soal dan instruksi lain yang diberikan. Ada 5 cara yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, reviewing program content. Yang kedua, obtaining final question and concerns. Yang ketiga, promoting self-assessment. Yang keempat, focusing on back on the job application. Dan yang kelima, expressing final sentiments. Cara pertama yang dapat dilakukan oleh seorang trainer
Untuk mengakhiri program training dapat dengan melakukan reviewing program konten. Hal yang dilakukan adalah meninjau kembali materi yang sudah disampaikan kepada para peserta melalui beberapa cara berikut. Yang pertama adalah recall. Di sini, peserta diminta untuk mengingat kembali informasi yang sudah disampaikan dalam program training melalui games, kuis, atau tes yang menantang. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Trainer dapat memberikan waktu terlebih dahulu kepada para peserta untuk mengingat kembali informasi yang sudah disampaikan, kemudian dapat dilanjutkan dengan permainan kompetisi antar kelompok untuk membangkitkan semangat serta memicu kembali ingatan para peserta terkait materi yang sudah disampaikan. Contohnya, apabila kegiatan training dilakukan secara virtual, maka trainer dapat memanfaatkan web games seperti Quizizz, Kahoot, dan lain sebagainya. Namun, apabila kegiatan training dilakukan secara on-site atau langsung di tempat, maka trainer dapat memanfaatkan kegiatan berikut. Sebelum sesi terakhir, seorang trainer menyiapkan satu set pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Kemudian, masing-masing pertanyaan dan jawaban tersebut pada kartu indeks yang terpisah. Pertanyaan-pertanyaan mengacu pada materi yang dibahas sebelumnya. Setelah mengocok semua kartu bersama-sama, trainer membagikan satu kartu kepada setiap orang, lalu menyuruh para peserta berkeliling dan mencocokkan pertanyaan dengan jawaban. Ketika para peserta sudah selesai mencocokkan, mereka dapat membacakan setiap pertanyaan satu persatu untuk dijawab oleh kelompok. Setelah setiap jawaban kelompok diperoleh, pemegang kartu jawaban akan menguatkan jawaban tersebut atau dapat menyatakan tidak setuju dengan jawaban yang sudah disampaikan. Cara yang kedua adalah reminisce. Jika suatu program training melibatkan kegiatan tertentu di mana para peserta dapat berpengalaman langsung, maka trainer dapat memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengingat kembali kegiatan tersebut, kemudian menceritakan bagaimana pengalamannya dalam kegiatan itu mempengaruhi dirinya secara pribadi maupun profesional. Misalnya, di akhir program team building, trainer memberi peserta selembar kertas kosong dan meminta mereka untuk menuliskan kegiatan yang mereka alami selama sesi program berlangsung secara berurutan. Setelah semua peserta selesai menuliskannya, maka jawaban akan dibandingkan dengan daftar kegiatan yang sebenarnya. Dengan demikian, peserta dapat mengingat kembali pengalaman yang sudah dilewati bersama, sekaligus membangkitkan perasaan peserta sehingga program dapat ditutup dengan meninggalkan kesan tersendiri bagi para peserta. Cara yang ketiga adalah rehearse. Di sini, trainer dapat meminta kepada para peserta untuk mendemonstrasikan kembali keterampilan yang sudah dipelajari. Hal ini dapat dilakukan melalui tugas tertulis, role-playing, atau mengadakan suatu proyek akhir yang dapat mengasah keterampilan peserta. Cara yang keempat adalah reconsider. Di sini, trainer dapat memberikan kesempatan kepada para peserta untuk membahas mengenai perubahan pandangan atau persepsi terkait topik yang dibahas di dalam training. Mungkin awalnya para peserta memiliki pandangan tertentu terkait topik yang disampaikan. Namun seiring berjalannya training, para peserta mungkin mengalami perubahan pandangan terkait topik tersebut. Hal inilah yang perlu dibahas melalui diskusi panel atau studi kasus yang dapat memungkinkan para peserta untuk mempertimbangkan kembali perubahan tersebut. Misalnya, dalam sebuah program team building yang dirancang untuk para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi di kampus, trainer memberikan kartu dan meminta kepada para peserta untuk menuliskan salah satu ketakutan mereka saat bekerja dalam divisi di mana mereka bergabung.
Kemudian, kartu-kartu tersebut dibagikan kepada seluruh kelompok dan meminta mereka untuk memberikan centang di sudut kartu apabila kata-kata yang tercantum dalam kartu tersebut sesuai dengan mereka. Setelah itu, di akhir program training, kartu yang paling banyak dicentang dibacakan. Kemudian, peserta diminta untuk mempertimbangkan kembali ketakutan yang sudah dibacakan tadi dengan kegiatan training yang sudah dijalankan. Hal ini dapat didiskusikan dalam kelompok dan diberikan kesempatan untuk antar kelompok bertukar pendapat. Yuk, sekarang kita review terlebih dahulu 4 cara reviewing program konten yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, recall. Di sini peserta diminta untuk mengingat kembali informasi yang sudah disampaikan. Yang kedua, reminisce. Di sini peserta diminta untuk mengingat kembali pengalaman selama mengikuti kegiatan training dan bagaimana pengaruhnya. Dan yang ketiga, rehearse. Di sini peserta diminta untuk mendemonstrasikan kembali keterampilan yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir, yang keempat, reconsider. Di sini peserta akan membahas mengenai perubahan persepsi dari para peserta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai obtaining final question and concerns yang akan dibawakan oleh rekan saya, Adele. Cara yang kedua adalah obtaining final question and concerns. Ketika sebuah training akan berakhir, pada umumnya peserta akan enggan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan hal yang masih menjadi keraguan untuk peserta. Karena peserta tidak ingin terlihat bahwa mereka sedang menunda berakhirnya program training. Nah, dalam hal ini, trainer perlu memberikan waktu dan membuka kesempatan bagi peserta untuk menyampaikannya. Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh seorang trainer. Teknik yang pertama adalah siapkan daftar pertanyaan yang ingin dibawa oleh peserta meskipun program training telah berakhir. Jika waktunya memungkinkan, trainer dapat memperjelas setiap pertanyaan dan berikan kesempatan kepada peserta untuk memilih beberapa pertanyaan yang nantinya akan didiskusikan sebelum program training berakhir. Teknik yang kedua adalah mengadakan sesi tanya-jawab terakhir. Trainer dapat membagikan sebuah kartu kosong kepada setiap peserta dan meminta setiap peserta untuk menuliskan sebuah pertanyaan terkait dengan materi yang belum mereka pahami. Kemudian, trainer dapat menjawab pertanyaan tersebut sebanyak mungkin selama waktunya masih memungkinkan. Teknik yang ketiga adalah meminta setiap peserta untuk melengkapi kalimat pada flip chart. Kalimatnya adalah satu hal yang masih menjadi perhatian saya mengenai topik training adalah titik-titik. Teknik ini bisa dilakukan dengan sistem go around, yaitu bagikan kepada setiap peserta dan dilanjutkan kepada peserta berikutnya. Teknik yang keempat adalah membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian meminta setiap kelompok untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang belum mereka pahami dari materi training pada halaman flipchart. Kemudian, tampilkan halaman flipchart tersebut dan mintalah salah satu sukarelawan untuk menggabungkannya dan mengeditnya menjadi sebuah draft. Kemudian, kirimkan draft tersebut kepada peserta training saat program training sudah selesai. Teknik yang kelima dan merupakan teknik yang terakhir adalah dengan menggunakan kartu indeks. Trainer dapat memberikan 2 buah kartu indeks kepada setiap peserta dan meminta setiap peserta untuk melengkapi kalimat di dalam kartu tersebut. Kartu yang pertama berisikan kalimat, "Saya masih memiliki pertanyaan tentang titik-titik."
Kartu yang kedua berisikan kalimat, "Saya dapat menjawab pertanyaan tentang titik-titik." Kemudian, trainer dapat membagikan kartu tersebut kepada kelompok-kelompok dan kelompok dapat mengambil kartu pertama dan menuliskan pertanyaan di kartu yang pertama. Dan kelompok yang lainnya dapat mengambil kartu yang kedua dan menuliskan topik yang mereka ingin jawab pada kartu yang kedua. Pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang mengambil kartu yang pertama dapat diberikan kepada kelompok lain untuk dijawab. Jika kelompok lain tidak dapat menjawabnya, maka trainer wajib menjawabnya. Nah, untuk kartu yang kedua, kelompok yang mengambil kartu yang kedua dapat langsung menjawab pertanyaan tersebut. Sebisa mungkin, trainer meminta peserta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, setelah pemaparan materi tadi, sekarang kita akan mereview melalui menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, cara mana yang menurut saudara paling efektif untuk mendorong peserta mengajukan pertanyaan walau sudah di penghujung kegiatan training? Teman-teman dapat menjawabnya melalui Google Form dan teman-teman dapat mengakses Google Form tersebut pada description box. Selanjutnya kita akan membahas mengenai promoting self-assessment yang akan dibawakan oleh rekan saya, Desli. Cara yang ketiga yang dapat dilakukan oleh seorang trainer untuk mengakhiri kegiatan training dengan bermakna, yaitu promoting self-assessment. Jika suatu program training bermakna dan menarik bagi para peserta, ada kemungkinan para peserta mengalami perubahan baik secara kognitif seperti mindset yang dibaharui, atau secara afektif maupun perubahan perilaku. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan adalah melibatkan para peserta dalam kegiatan tertentu yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi kemajuan diri mereka. Terdapat beberapa saran yang dapat dimanfaatkan dalam proses promoting self-assessment ini. Antara lain, pertama, minta peserta untuk mengisi kuesioner atau tes yang dapat memberikan feedback terkait fungsi mereka di bidang yang terkait dengan pelatihan. Misalnya, dalam suatu kegiatan training yang diadakan untuk para mahasiswa yang terlibat dalam organisasi di kampus, trainer memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menilai diri mereka terkait kinerja di divisi di mana mereka bergabung. Kemudian, penilaian tersebut dapat dituliskan di kuesioner yang sudah dibagikan oleh trainer. Setelah itu, setiap mahasiswa diminta untuk mengevaluasi hasilnya dan menilai area strength dan weakness mereka. Yang kedua, membuat suatu rancangan yang dapat memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan feedback satu sama lain, kemudian meminta mereka untuk mengembangkan profil diri mereka sesuai dengan feedback yang sudah diterima. Misalnya, dalam kegiatan team building training yang dikhususkan untuk para mahasiswa yang bergabung dalam organisasi di kampus, para anggota organisasi diminta untuk memberikan feedback kepada anggota lain terkait kinerjanya dalam organisasi tersebut dengan menuliskannya pada kartu. Kemudian, setiap anggota diminta untuk merangkum semua feedback yang telah mereka terima dan menyajikannya kembali kepada kelompok untuk klarifikasi. Ketiga, membuat satu atau lebih pernyataan yang menilai perubahan yang terjadi pada diri peserta. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan training kita pada hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk menilai kembali diri teman-teman, mengevaluasi apakah training yang sudah dijalankan ini bermanfaat bagi teman-teman atau tidak, bagaimana pengaruhnya setelah dan sebelum mengikuti kegiatan training. Baik, nanti akan ada beberapa pernyataan yang saya berikan kepada teman-teman, nanti akan saya bantu untuk bacakan, kemudian teman-teman dapat menilai pernyataan tersebut
apakah setuju atau tidak setuju berdasarkan skala yang sudah tersedia. Nah, di sini di layar sudah terlihat ya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah skala teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa menilai apakah pernyataan ini sesuai atau tidak berdasarkan skala yang ada. Jadi 1 ini adalah untuk menyatakan bahwa teman-teman sangat tidak setuju dengan pernyataan yang di atas. Kemudian yang untuk angka 2 itu tidak setuju, ketiga itu netral, 4 itu setuju, dan yang kelima sangat setuju. Seperti itu. Apakah sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, saya akan langsung memulai untuk membacakannya ya. Nanti teman-teman dapat memberikan tanda dengan cara annotate ya teman-teman, dan di stamp saja di bawah angka yang menurut teman-teman setuju dengan hal itu. Seperti itu. Oke, saya akan bacakan pernyataan yang pertama ya. Saya telah mengubah pandangan saya tentang pentingnya komunikasi nonverbal dalam interaksi di organisasi sebagai hasil dari sesi training ini. Silakan teman-teman boleh memberikan stamp berupa love ataupun centang juga boleh. Oke, baik, di sini berarti ada yang setuju dan sangat setuju ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Nah, di sini ada pernyataan, saya telah meningkatkan keterampilan saya dalam komunikasi nonverbal. Menurut teman-teman, apakah setuju atau tidak? Wah, oke. Ada yang netral, ada yang setuju, dan ada yang sangat setuju. Oke, baik. Selanjutnya, pernyataan yang terakhir, saya telah mempelajari informasi dan konsep baru. Boleh nih diberikan stamp-nya berupa love ataupun bintang juga boleh. Wah, oke. Mantap nih, ada yang sangat setuju. Nah, apakah saya boleh meminta pendapat dari salah satu teman yang stamp di angka 5? Boleh, Feby? Menyampaikan ya dari hand ya, boleh nih langsung di open mic aja menyampaikan kenapa sih sangat setuju dengan pernyataan saya telah mempelajari informasi dan konsep baru. Karena dalam training ini saya mendapatkan informasi baru mengenai pentingnya komunikasi nonverbal dalam organisasi. Saya belajar untuk bagaimana meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan komunikasi nonverbal yang ditunjukkan oleh orang lain serta meningkatkan penyampaian komunikasi nonverbal dalam interaksi dengan orang lain. Wah, mantap banget ya. Berarti apa yang sudah kita pelajari dan kita latih nih di training ini, teman-teman bisa menerapkannya nih. Semoga nanti ke depannya bisa diterapkan di organisasi di mana teman-teman bergabung. Oke, terima kasih buat partisipasinya dalam kegiatan training hari ini. Dan rangkaian acara ini sudah selesai. Teman-teman boleh leave dari dalam ruang Zoom ini. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Keempat, trainer dapat meminta kepada para peserta untuk membuat suatu esai pendek sebagai jawaban dari pertanyaan. Kemudian carilah relawan untuk membagikan esai yang sudah dibuat. Kelima, di awal sesi pelatihan, trainer dapat meminta kepada para peserta untuk menuliskan harapan mereka agar dapat menerapkan atau memanfaatkan kegiatan training dalam bidang mereka masing-masing. Terdapat beberapa cara untuk melakukan hal ini. Yang pertama, mintalah peserta untuk membuat daftar tujuan pembelajaran mereka sendiri terkait dengan sesi yang akan disampaikan. Kedua, minta kepada para peserta untuk membuat daftar kegagalan dan keberhasilan yang baru-baru ini mereka alami. Ketiga, mintalah kepada para peserta untuk membuat daftar tugas, masalah, atau isu yang sedang berlangsung dalam menjalankan job desk mereka. Sekarang kita review terlebih dahulu ya mengenai promoting self-assessment yang sudah disampaikan tadi. Review ini dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di Google Form.
Pertanyaannya adalah, di bawah ini merupakan cara yang dapat dimanfaatkan untuk melibatkan peserta dalam kegiatan yang dapat mengevaluasi kemajuan mereka, kecuali A. Peserta mengisi kuesioner, B. Peserta saling memberikan feedback, C. Peserta mengingat kembali informasi, D. Peserta menulis esai pendek. Silakan berikan jawaban teman-teman di link Google Form yang tertera di description box. Bagaimana teman-teman? Masih semangat kan? Semoga teman-teman tetap semangat mengikuti pembelajaran ini ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai focusing on back on the job application yang akan dibawakan oleh rekan saya, Adele. Cara yang keempat adalah focusing on back on the job application. Pada bagian ini, trainer dapat menggunakan beberapa kegiatan seperti berdiskusi tentang hambatan pengaplikasian, rencana self-monitoring, dan action planning yang dirancang untuk peralihan keterampilan dalam training ke situasi kehidupan nyata. Tetapi, menjelang berakhirnya program training, peserta sering merasa lelah dan enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, seorang trainer dapat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kendala kelelahan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh trainer yaitu: yang pertama, jika memungkinkan, trainer dapat meminta peserta untuk mempersiapkan ide aplikasi terlebih dahulu saat materi sedang disampaikan. Sehingga di akhir sesi training, peserta hanya perlu melakukan sharing mengenai apa yang mereka sudah tulis. Yang kedua, jaga agar kegiatan ini tetap singkat dan bergerak dengan cepat. Yang ketiga, trainer dapat memberikan beberapa inspirasi atau kegembiraan untuk kegiatan. Seperti contohnya, di akhir sesi training, peserta dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok dan melakukan sharing mengenai hal yang akan peserta lakukan setelah training. Dan peserta lain dapat memberikan apresiasi kepada anggota tersebut. Nah, setelah pemaparan materi tadi, sekarang kita akan mereview 3 langkah mengatasi kendala kelelahan. Yang pertama, meminta peserta mempersiapkan dan sharing ide aplikasi. Yang kedua, menjaga agar penutupan training tetap singkat dan langsung kepada intinya. Dan yang ketiga,
memberikan beberapa inspirasi, kegembiraan untuk kegiatan dengan cara tersendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai expressing final sentiments yang akan dibawakan oleh rekan saya, Desli. Cara kelima bagi seorang trainer untuk mengakhiri suatu kegiatan training dengan cara yang menarik dan bermakna adalah expressing final sentiments. Dalam banyak program training, peserta mengembangkan perasaan kedekatan dengan peserta lainnya. Hal ini akan tampak jelas ketika peserta telah bertemu dalam jangka waktu yang lama dan terlibat dalam kegiatan kelompok yang ekstensif. Mereka perlu mengucapkan selamat tinggal dan mengungkapkan penghargaan atas dukungan dan dorongan yang telah mereka terima selama kegiatan training. Terdapat beberapa cara untuk mewujudkannya. Pertama, kumpulkan para peserta untuk foto bersama. Saat hendak mengambil foto, trainer dapat mengungkapkan perasaannya saat ini. Kemudian, undanglah salah satu peserta untuk mengambil foto terakhir. Saat hal ini berlangsung, trainer dapat memberikan tepuk tangan atas kontribusi dari peserta tersebut. Setelah sesi foto berakhir, kirimkanlah foto tersebut kepada seluruh peserta. Kedua, kembangkan produk artistik yang menegaskan nilai kelompok dan setiap anggota individu. Misalnya dengan membuat grup collage atau memanfaatkan halaman Facebook, Instagram dengan gambar dari peserta. Ketiga, buatlah lingkaran dan undang peserta untuk membagikan apa yang sudah mereka pelajari dari kegiatan training, berbagi pengalaman, serta bagaimana rencana mereka ke depannya. Keempat, tutuplah program training secara simbolis dengan membentuk jaringan koneksi. Gunakanlah gulungan benang untuk menghubungkan antar peserta. Pertama-tama, mintalah para peserta untuk berdiri dan membentuk suatu lingkaran. Kemudian, trainer dapat memulai dengan menyampaikan bagaimana perasaannya dalam memfasilitasi kegiatan training. Ungkapkanlah hal tersebut sambil memegang ujung benang. Apabila trainer sudah selesai mengungkapkannya, trainer dapat melemparkan gulungan benang kepada salah satu peserta, kemudian memintanya untuk membagikan apa yang ia alami secara singkat sebagai dampak dari partisipasinya dalam kegiatan training. Apabila ia sudah selesai, ia dapat melemparkan gulungan benang tersebut kepada peserta lainnya. Mintalah setiap peserta untuk menerima gulungan tersebut secara bergiliran, berbagi refleksi, melemparkan gulungan benang tersebut sambil tetap memegang ujung benang yang menjadi bagian mereka. Hingga pada akhirnya akan terbentuk suatu visual atau simbol yang menggambarkan kelompok tersebut. Hingga akhirnya, visual yang dihasilkan adalah jaringan benang yang menghubungkan setiap anggota kelompok. Kelima, akhiri kegiatan training dengan perayaan. Biarkan para peserta untuk merayakan pencapaian mereka dengan makan bersama atau memberikan penghargaan. Sebelum kita beralih kepada kesimpulan, kita review terlebih dahulu ya mengenai expressing final sentiments. Review akan dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di Google Form. Pertanyaannya adalah, tuliskan 5 cara yang dapat dimanfaatkan dalam expressing final sentiments. Teman-teman dapat mengakses link Google Form yang ada di description box. Sekian materi dalam video ini. Sebelum mengakhirinya, rekan saya Adel akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas bersama. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah disampaikan, terdapat 5 cara yang dapat dilakukan oleh trainer untuk mengakhiri suatu program training. Cara yang pertama adalah reviewing program konten. Pada cara ini, hal yang dilakukan adalah meninjau kembali program yang sudah disampaikan kepada peserta. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk reviewing the program content, yaitu recall, reminisce, rehearse,
dan reconsider. Cara yang kedua adalah obtaining final question and concern. Hal yang dilakukan adalah mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan hal yang masih menjadi keraguan. Terdapat 5 teknik yang dapat dipertimbangkan oleh trainer sesuai dengan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Cara yang ketiga adalah promoting self-assessment, di mana trainer melibatkan peserta dalam kegiatan yang memungkinkan peserta untuk mengevaluasi kemajuan mereka dengan 4 cara yang sudah dipaparkan. Cara yang keempat adalah focusing on back on the job application. Pada cara ini, kegiatan yang dilakukan adalah untuk mengantisipasi peserta yang merasa kelelahan menjelang akhir program training. Terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, sharing ide aplikasi, yang kedua, menjaga agar penutupan training tetap singkat, dan yang ketiga, langsung kepada intinya. Cara yang kelima adalah expressing final sentiments. Pada cara yang terakhir ini, kegiatan yang dilakukan adalah untuk mengembangkan perasaan dan kedekatan anggota kelompok satu sama lain. Mereka perlu mengucapkan selamat tinggal dengan satu sama lain dan mengungkapkan apresiasi mereka atas dukungan dan dorongan yang mereka terima selama program training. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berfoto bersama ataupun dengan perayaan. Nah, dari kelima cara yang sudah dipaparkan, menurut teman-teman, cara manakah yang dirasa mudah untuk dilakukan? Dan cara manakah yang dirasa sulit untuk dilakukan? Teman-teman dapat menjawabnya melalui Google Form yang telah kami buat. Link Google Form telah tertera di description box. Sekian materi hari ini. Kami berharap 5 cara yang sudah kami sampaikan tadi dapat membantu teman-teman dalam mengakhiri program training dengan cara yang menarik dan meninggalkan kesan tersendiri bagi para peserta. Dengan demikian, peserta dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang mungkin dialami sebelum mengikuti kegiatan training dengan menerapkan program berkesan yang sudah kita sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat disampaikan melalui kolom komentar atau melalui pertemuan di Zoom. Dapat juga melalui email kami yang sudah dicantumkan di awal video. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.